Halo guys, David di sini dan hari ini saya pengen minta penjelasan dari Iqbal, sang kameramen kita, sang editor, sang apapun yang berhubungan sama visual yang ditampilin di channel ini. Kenapa dia minta saya beliin kamera yang harganya 50 berapa? 59 51 juta. 51 juta loh, body kamera doang. Ini namanya Sony A7S III. Ini kalau nggak salah lu udah minta dari 2 tahun lalu ya, sejak 2 tahun lalu. Waktu itu ngomong, kapan ya A7S III keluar, kapan ya A7S III keluar. Soalnya waktu itu memang kami masih pakai kamera yang kayak gini. Ini kamera pertama saya dulu, ini namanya Sony Alpha 5000. Kamera pertama banget di channel ini. Terus ini yang saya upgrade ke Sony Alpha 6300. Ini yang bisa 4K punya, makanya sejak saat itu mungkin waktu itu sejak pakai kamera itu gambar di channel ini jadi tambah tajam. Cuma kalau pakai ini menurut Iqbal kurang karena dia cepet panas karena bodinya kecil, jadi harus sering-sering di stopin. Jadi waktu itu dia ngeluh, kapan A7S III keluar? Pengen katanya. Nggak full frame ya? Nggak full frame juga. Detail banget. Terus ya ada pakai lensa Sigma ini juga. Cuma karena waktu itu nggak ada kabar keluar, kami jadi belinya si A7 III ini dulu. Karena menurut review, kamera A73 ini lumayan bagus, lebih bisa bersaing sama A7S II ya? Ya, ini udah bagus sebenarnya. Ini harganya berapa kemarin? 27 dan 30 ya, sih sampainya mungkin. 27 sampai 30 bodinya doang. Dan belinya nggak cuma satu, tapi belinya sampai 2 biji kayak gini. Udah 2 biji tapi lu masih minta nambah yang harganya 50 ini. Sekarang kita coba unboxing dulu deh. Pertama-tama mungkin kayak pengen lihat kita dapetin apa aja. Yang pertama kita dapat setumpuk buku yang tebel banget. Jadi buku petunjuk yang kayaknya nggak bakal dibaca. Terus di sini kita dapetin, ini apa? Oh, ini penjepit HDMI. Nanti lu pokoknya jelasin, soalnya saya memang ada pesan ke Iqbal kalau misalnya pengen beli apa, pengen beli alat gimana pun, mahal nggak masalah, asal ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, minusnya mungkin di transferan bulan depan bakal minus kali. Jadi selisihnya kita hitung-hitung. Cuma kalau ada hasilnya, video jadi lebih bagus, terus ya kualitas tambah naik, penonton tambah happy, handeng nilai dari like dan dislike di video-video selama ini, ya itu oke lah. Ini charger ya. Biasanya kita nggak dapat charger. Terus di sini kita dapetin kabel, ini konektornya banyak juga, ada yang konektornya kayak buat Singapura gini, ada yang tipe buat Eropa itu buat yang Indonesia, dan ini kabel Type C to Type A ya. Ini juga nggak bisa diremehin nih. Hah? Ini lumayan bagus dan mahal nih. Serius? Iya, ini jadi sebelumnya kalau nggak salah kita nggak dapat ini, kita harus beli lagi, dan ini kenceng sih. Kemarin kita beli kepisah kan, itu harganya sejuta berapa gitu, ini dapat gratis sama nggak kayaknya? Oke. Terus di sini adalah si pelaku utamanya, si Sony A7S III. Ini kotaknya. Oke, kita taruh dulu. Oh ya, ngomong-ngomong kenapa saya kameranya Sony semua, karena ya saya fanboy Sony sih dari dulu kayak gitu. Kita nggak berubah dari Sony karena udah kejebak ya. Udah lensanya bagus-bagus, udah beli semua. Tapi kalau ini bisa dibilang terbaik nggak sih buat sekarang dengan harga 50-an kayak ini? Bisa dibilang sih. Oke lah, coba kita bandingin dulu. Kalau dibandingin sih, yang kamera yang lama, padahal masih bagus banget, ini dia kelihatan lebih kecil dikit, kelihatan sedikit lebih tipis ya. Jadi ini bedanya di mana? Kenapa ini harganya bisa beda 20 sampai lu bilang kalau misalnya ini beneran bagus, pengen katanya kalau ini bagus pengen nambah satu lagi, soalnya kami punya 2 kamera gitu kan. Yang pertama ya. Nah, yang ini dia lagi coba ngeracunin, jadi biar harga 50-nya itu kerasa murah. Gue juga gitu. sebelumnya belum nyoba kan, jadi emang lihat di internet, ngeliat itu. Jadi yang pertama langsung kelihatan ya, pertama layar nih. Tunggu-tunggu nih. Ini yang lama ya? Ini yang lama, A7 III nih. Cuman bisa tekuk ke bawah, terus ngadep ke atas. Nah kalau ini? Ya itu sih. Ini, oke. Jadi ini sekarang bisa dan putar ke belakang. Nah, ya ini kalau nggak salah satu yang gua sering protes dari kamera Sony juga sih dari dulu. Bahkan yang sudah harganya semahal ini, di saat kamera merek lain udah bisa putar-putar,
kamera Sony belum bisa, sampai saya meragukan kefanboyan saya. Terus pas Iqbal cerita, ya bisa kayak gini, jadi agak oke lah ya. Jadi sebelumnya soalnya kami harus pakai monitor yang kedua kayak gini yang gede banget biar saya bisa ngelihat. Kan misalnya Iqbal, misalnya lu rekam kayak gini, saya nggak bisa ngelihat posisi saya kayak gimana. Jadi Iqbal harus ngomong ke kiri, biar ke tengah gitu. Tapi sekarang saya bisa lihat sendiri. Hampir nggak bisa sih kalau nggak pakai ini buat syuting sendirian, apalagi buat harus vlogging gitu. Buat vlogging atau syuting sendirian. Jadi pasti harus butuh monitor kedua. Kalau ini monitornya berapa ya nih? Oh ini Atomos Shogun. Ini seingat gua yang lupa bagus gua. Sih. Ya, kayaknya nggak berani ngomong. Lupa. Di atas 18 gitu. Di atas 18. Gua kirain di bawah 10. Setahu gua 8 deh. Coba lu cek history lu bentar di Tokopedia ya kalau nggak salah. Ini 16 ya, Emang? Iya 16 ternyata. Nah, 16 juta. Cuman ini bundling. Oh, iya. Untung ada simpan resinya sih, jadi ya nggak bingung lah. Soalnya Iqbal biasanya kalau mau beli sesuatu, dia biasanya belanjanya di Tokopedia dulu, terus dia transfer dulu, invoice-nya baru kirim ke saya. Dan dia biasanya belanjanya pas hari Senin, karena tiap hari Senin di Tokopedia ada Monday Electro Deals yang ngasih diskon up to 60% buat berbagai brand pilihan dan cashback up to 250.000. Kalau misalnya kita beli elektronik kayak kamera tadi, terus aksesoris kamera, lampu, terus TV, kulkas, elektronik lah. Buat nikmatin promo Monday Electro Deals bisa langsung cek link di bawah aja. Tadi kita ngomongin apa? Bundling. Oh iya, bundlingnya sama apa tadi? Bundlingnya sama baterainya, terus yang lebih gede. Oh iya, kalau nggak salah kalau nggak ada baterai nggak bisa hidup kan? Dan baterainya tuh gede banget emangnya, dan dia lebih tebel. Ini yang lebih kecil. Terus sama kabel, sama ada SSD. Ya pokoknya apapun urusan si Iqbal lah, saya cuma tahu hasilnya bagus gitu. Terus apalagi nih, masa cuma layar bisa muter-muter doang lu langsung minta beliin yang baru padahal udah ada ini juga. Nah, layarnya ini A7. Ini A7. Oh iya, A7 III itu. Oke. Nah, layarnya ini sebenarnya dari kemarin tuh seri Alpha itu udah touchscreen. Mereka udah touchscreen, tapi touchscreen-nya itu gua nggak pernah pakai touchscreen. Cuman buat autofokusnya aja. Jadi kita select muka lu, select barangnya, select muka lu, select barangnya, itu aja. Aneh sih, dan touchscreen-nya udah bagus sebenarnya, kayak intuitif gitu. Nah, di sini semuanya touchscreen-nya udah full bisa dipakai gitu. Menunya juga udah full berubah gitu. Coba ya kita kalau lihat touchscreen-nya ini. Oh iya, ini sampai udah 4-5 tahun pakai kamera Sony, gue kadang masih lupa ini bagiannya di mana gitu. Kalau mau nyari image quality, di tab keberapa, di page keberapa. Ya ini jauh lebih rapi sih. Tapi harusnya ini update software aja udah bisa harusnya. Terus ada lagi nggak nih? Jadi bisa touchscreen semua ya? Kita coba pasangin lensa deh. Oke. Nah, ini kecil aja. Ini kita pasangin sih, ini lensa fix ya, kita pakai buat foto-foto aja sih. Kalau misalnya kita hidupin terus kita giniin, nggak ada memori tapi ya udah. Fokusnya juga oke sih. Ini fokusnya ada perkembangannya nggak? Oh iya, fokusnya diklaim dia 3 kali lebih bagus. 3 kali lebih bagus tuh lebih cepat atau lebih apa? Lebih respon, lebih cepat. Lebih respon. Dan emang AF-nya Sony itu, autofocusnya Sony udah terkenal bagus mereka tuh. Oh, makanya kita pakai ini ya? Iya, apalagi buat unboxing kita butuh banget kan. Nah, buat unboxing barang-barangnya tuh harus. Oh iya, benar-benar. Kalau nggak salah kan, bukan kalau nggak salah, memang kayak gitu. Memang kalau kami unboxing, kami selalu pasang kamera di bagian sini, terus tangan saya kayak gini. Dulu saya pernah pakai kamera yang lain, terus memang autofokusnya agak lari-lari gitu, walaupun masih tepat, cuma nggak sebagus Sony. Irwan aja kalau nggak salah pakai yang kamera lain, terus dia agak ngeluh gitu ya. Iya, ya, buat autofokusnya. Irwan, ayo Sony. Oke. Fokus lebih bagus. Ya oke lah, fokus lebih bagus. Terus, S itu singkatan dari apa? S ini yang 3 biasa. A7 III. Ini A7 IIIS. S itu apa? S itu speed atau sensitivity. Sensitivity. Iya, jadi A7S ini dia pas lagi A7S II itu terkenal rajanya low light. Oh iya, kalau itu gue ingat banget. Waktu itu gue ngeliat ada footage videonya dari Philip Bloom, YouTuber luar, itu dia nunjukin kalau dia syuting di pantai yang gelap, nggak ada lampu, itu hasilnya udah kayak pagi gitu. Padahal judulnya dengan judul Now I See, saya sekarang bisa ngelihat. Oh, itu. Tuh hasilnya gelap banget, terus pas lagi dia aktifin ISO-nya yang tinggi di itu, nggak noise dan hasilnya masih bagus dan kelihatan semua dan masih enak banget. Kalau nggak salah gue pernah nonton deh.
Ya dulu kalau nggak salah lu memang sering kasih lihat sih. Terus ini Yang ini bikin harusnya kaget. bagus juga kan? Kalau nggak salah lu juga kasih lihat kalau ini sebagus itu. Ini lebih bagus lagi. Iya, ini dia sampai di atas kira-kira puluhan ribu ISO, di atas 16.000 sampai bahkan seratusan ribu ISO. Gue belum nyoba sih, gue ngeliat di internet aja. Kita coba. Kita coba, Ini oke. kita lampu matiin semuanya dulu. Oke. Harusnya lebih bagus ya. Hah? Soalnya di bioskop kemarin kan yang gua lari-lari itu agak noise. Iya, Semoga benar. kalau ada ini lebih bagus sih. Ya kemarin juga yang di bioskop itu karena kelok di ISO-nya jadi agak Oke, noise. kita matiin dulu. Kita matiin dulu. Langsung kita matiin. Terus ini kita matiin. Oke, itu tolong matiin dong. Terus ini masih siang sih, cuma harusnya gelapnya oke lah. Kita ke gudang aja. Oke, sekarang saya bakal minta Iqbal ngerekam pakai iPhone 11 Pro Max-nya, karena iPhone 11 Pro Max itu mungkin kamera HP yang paling bagus buat ngerekam video kali ya. Ini buat kasih gambaran aja, kalau kamera HP terbaik pun kayak gini di situasi yang gelap banget. Nanti baru kita bandingin Ini- sama kameranya. Ini masih ada flash dari HP ya buat Iya, buat biar awal aja kelihatan. biar kelihatan target di mana gitu kan. Sini kita matiin, kondisinya kayak gini ya. Terus kita pakai Sales tuh. video HP. Demoin. Iya juga. Nah, Ya, ini pakai 5 video HP, sampai 10 oke, detik. 1 2 record. Nih Oke. hasil dari iPhone. Harusnya burik sih. Gelap banget soalnya. Kita coba kayak gini. Ya kamera itu aja kan nggak rekam pakai Iya. S3, jadi harusnya agak kesulitan juga. Oke. Nah, ini udah iPhone-nya. Oke. Sip. Oke, sekarang kita cobain kamera yang kita pakai kemarin-kemarin. Oke, rolling. Aha. Ini di ISO 20.000. 20.000 harusnya Iya, sih. 20.000. Sama aja. Harusnya ini udah. Nah, Cuman kelihatannya masih oke. emang masih oke. Iya. Makanya ya pas Ini lu minta bagus ini. update, nah, awas kalau habis ini nggak lebih bagus. Oke, Oke, next. Next. Oke, kalau ini A7S3 di ISO berapa, Pak? Ini di ISO 20.000, Sama F-nya ya? juga sama, F-nya 1.4 sama, sama 1,4. Oh iya, 1,4. 1,4. Soalnya kita pakai lensa wide yang itu ya. Ya, sama 50 shutter speed-nya. Oke, pokoknya settingannya sama semua ya, Sama. jadi benar-benar sensornya. Oke. Oke, ini masih ada bocor dikit. Coba kita tutup banget kali. Oke. Sekarang coba lu tutup, pasti langsung kerasa banget di kamera ini. Ini gue tutup ya. Oke. Kasihan, wow. Oh, ini mah hampir nggak kelihatan. Iya. Ini masih di ISO 20.000. Nah, Gue coba coba lu tarik. Mentokin sampai kayak enak deh berapa? 25. Nah, Oh, bisa sampai berapa? 40, 100 ribu. 100.000 nih. Nah, coba mentokin udah bagus loh. Masih burik sih. Masih burik. Nah, oke. Nggak kelihatan. Ya Ini udah fokusnya hilang lihat juga. bioskop kemarin memang itu sih agak noise, cuma udah bagus sebenarnya. Bentar, ini buram jadinya. Oke, ini A7S3. Ini settingannya gimana, Bang? Masih di 20.000, nggak kelihatan juga. Aha. Terus gua naikin 32, terus 500, 64, Nah, sejuta, 100.000, 128, 160, masih bisa naik lagi, tapi jelas teman noise-nya udah muncul sekarang. Enaknya Dan gimana? Enaknya uniknya di sini, uniknya dan kerennya di sini dia AF-nya masih berjalan lancar oke? sih, masih oke. Coba tangan. Tadi, kalau ini Deketan. nggak, ini AF ke muka, ke mata. Oh, ya autofocus. Iya, autofocus. Bisa nge-track masih? Masih bisa, Oke. bisa. Nah, sekarang ke maksimumnya. Nah, Mungkin- udah kelihatan sih ini grainnya. Nanti kita syuting malam-malam jadi bisa lebih itu lagi deh. Ini kalau mau lebih bagus lagi, sebenarnya bisa pakai picture profile atau S-Log. Nanti itu noise-nya bisa lebih minim lagi. Situ baru kelihatan bagus lagi. Intinya ini kayak ngebuka lebih banyak peluang syuting di luar atau di mana gitu ya. Kayak bioskop kemarin mungkin nyantai kali. Kemarin di bioskop kita harus minta mereka hidupin lampu sih biar lebih jelas. Iya. Sip, gue mau lihat hasilnya. Jadi ini yang 7 III biasa, ini yang S3. Iya, ini yang Oke, ini warna kulitnya bagus banget loh. Ini Lumayan kayak lebih kelihatan. pucat gitu. Terus, Di sini lumayan kelihatan sih. nah, kayaknya kulitnya lebih noise juga. Wajar, soalnya memang gelap banget Coba kan. kita buka yang ini. Nah, kayak noise-nya Noise-nya. kerasa. Di sininya udah halus gitu Nah. ya. Terus di sininya dia masih enak gitu ngeliatnya. Warnanya masih hidup. Nah, kalau yang gelap banget tadi gimana? Itu yang mata kita Oke. aja nggak bisa ngelihat soalnya. Di sini. Sip. Ini yang gelap banget, ini mah kayak udah cat air banget sih muka gua. Ini udah pintu udah kayak tutup sih. hantu kali. Terus kalau yang kanan Ini ISO 100.000. Nah, ISO 100.000. Ini ISO berapa?
Ini ISO 100.000 juga sama. 100.000 juga? Sama. Kalau nggak salah tadi bisa 400.000. Oh, Ini iya. lebih terang sih jelas. Cuman ini udah nggak kelihatan apa-apa sih ini. Iya, nggak kelihatan apa-apa memang. Dan ini masih AF-nya masih nyala, terus bisa naik lagi dia sampai 400.000. Walaupun noise banget sih Iya, memang, kelihatan. cuma wajar. Tapi kayak gelap mata kita aja nggak bisa lihat loh. Iya, Oke. iPhone aja udah Sip, kayak sip. gitu. Ya ini bagus lah, berarti nanti kalau kita ke tempat gelap gak usah mikir lagi bawa yang itu aja. Tapi kalau butuh 2 kamera, susah juga ya. Sip, jadi memang kebukti banget sih bagian yang sensornya tadi jauh lebih sensitif sampai dalam gelap banget pun dia bisa ngelihat. Terus apa lagi? Ada bedanya lagi nggak dari kualitas gambar? Oh, kualitas Sebenarnya gambar. 20 juta selisihnya udah kerasa sih di situ. Iya. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi lebih senang sih. Dia sekarang bisa 10 bit, itu udah 10 bit. 10 bit. Itu walaupun ini 8 bit dan ini 10 bit, itu dua itu sebenarnya 2 pangkat. bit. Jadi bisa 4 kali lipat. Nah, karena 2 pangkat 2 lagi gitu ya. Terus dia juga bisa record di 422. 422 itu apa? Sebenarnya gue juga kurang ahli sebagian situ. Kalau ngelihat spek dan itu udah bagus. Apalagi kalau jelasin sebenarnya nggak terlalu bisa ngejelasin dan paham banget. Tapi intinya jadi warna color space-nya itu lebih luas. Oh, lebih luas. Dan otomatis dia juga bisa lebih tajam dan kalau pakai mata sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Cuman kalau kita ngeditnya itu di Kerjaan Premiere, banget di juga kerjaan itu apa di kerjaan di komputer itu warnanya jadi lebih kebuka banyak, lebih kaya intinya. Oh, oke. Jadi kalau simpelnya kita ngeliat gradasi warna juga, misalnya dari hitam ke putih, itu abunya bisa lebih banyak. Gitu. Oke. Jadi buat ditarik itu datanya lebih banyak gitu. Silakan. Tapi di YouTube entah bakal kelihatan atau enggak deh. Iya. Soalnya Marquez yang 8K pakai red itu juga katanya nggak bakal terlalu kelihatan karena udah kekompres banget. Cuma nanti bisa dilihat dan harusnya minimal ada kelihatan dikit lah di video YouTube. Nanti lagi-lagi bisa Anda komen. Cuma ini videonya belum pakai si A7S III ya, jadi belum bisa di sini. Abis ini baru bisa Anda lihat bedanya ada di mana. Ya oke lah, buat gambar kita skip aja lah karena itu memang harus dipakai Teknis dulu. juga. Iya. Terus apa lagi? Terus dari yang simpel-simpel, detail-detail kecil tapi sangat membantu sih Ya sebenarnya. ini masa lalu banget, soalnya gue tinggal duduk, ya tinggal ngomong, tapi lu yang ngerasain. Ada di mana dari yang paling simpel aja. Iqbal. Ini ya, yang roda buat presetnya ini. Aha. Setiap kita syuting kita selalu pakai yang bagian Video video mode. Nah yang tengah ini nih, yang gambar film kamera ini nih. Oke. Terus Kadang kita sering ambil foto juga kan buat Buat Instagram foto dan IG. plus yang paling pentingnya thumbnail gitu kan. kesini. Itu jauh Oh. bolak-baliknya. 1, 2, 3. Oke. Simple sih. Nah, di sini dia udah di sebelah-sebelah. Simple banget. Oke. Ya gue nggak pernah nyadar sih bagian ini. Sama juga plusnya tombol recordnya juga lebih enak tangannya. Tombol record ya? Sekarang kan di jempol sini. Sini. Sekarang ditaruh di sebelah shutter, tombol shutter. Oke, jadi ini buat motret, ini buat rekam. Kalau di sini ini buat motret di sini, rekamnya di sini. Ya, gue sih udah biasa sih. Cuma yang paling Kemarin tuh yang masalah begonya ya di sini sih yang pakai Agak A6000 pasti ini buat foto. Terus tombol rekamnya di pojok. Ini ya untung Sony ngedengerin keluhan orang. Jadi di sini tuh Sony banyak ngedengerin keluhan terus diperfectin di sini. Jadi ini udah hampir semua keluhan-keluhan udah diperbaiki di sini. Berarti lo nggak bakal ngeluh lagi? Semoga. Kalau ngeluh lagi soalnya duit lagi gitu. Setiap keluhan Iqbal itu 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah terus apa lagi? Oke, slot SD card-nya sekarang ada tambah bisa tetap dua SD card. Terus Ya, dua SD card ada CF Express card juga. Lubangnya kelihatan lubangnya lebih kecil gede di sini. Enggak, ini kalau gua lihat pakai mata di sini kayak lubangnya lebih tipis daripada yang ini kayak lebih lebar. Iya, gitu. karena ini ada buat slot buat CF Express card juga. Jadi bisa banyak jenis. Iya, bisa ada 4 slot cuman ya bisa dipakai. Ada 2 jenis. Oke. Tapi kita yang Pakainya pakai micro SD, pakai SD card terus sih nggak masalah ya. SD card aja. Oke, terus SD card-nya juga udah kenceng. Terus slot nih yang penting juga nih. Detail kecil dan penting banget buat Iqbal. Kalau saya ya. Oke, slotnya pintunya juga udah asik, pintu kebuka gini. Yang ini aja yang kurang asik. Nah, ini kayak jatuh gitu ya? Iya, ini jatuh. Lemes gitu, Cuman tapi lebih aman, bukan lebih aman ya, lebih nggak ngeganggu. ini kan tutupnya gini. Kalau kita buka ya dia kayak Jatuh gini. aja. Kalau gitu, Kalau ini dia ngebukanya gini, ini Kayak agak ngeganggu dikit aja sih. itu negatifnya berarti. Iya. Oke. Nah, terus ini buka tapi yang ini asik, buka pintunya kayak gini, lebih enak. Kalau ini?
Oh iya, jatuh semua. Jatuh. Yang ini enak, yang ini. Ya, yang ini aja yang lebih rapi ya. agak kalau panjang. Ini, soalnya iya sih, ini ribet sih kalau nih. Ini ribet banget sih. Kalau ini lebih rapi ya. Oke. Ya. Ya, simple banget sih. Dan ini fitur terbesar yang ditunggu-tunggu juga nih. Full HDMI, port kenapa tuh? HDMI. Biasa aja HDMI. Oh, ini kecil. Ini kecil. Oh, ini kecil. Nah, Oh, ini gede. kalau udah tahu ini berarti kalau tahu ini udah banyak korbannya nih. Nah, Kabel-kabelnya. Nah, Kita aja punya banyak. Ada itu. micro ke HDMI 1. Oh, kita butuh adapter soalnya. 2, 3. Pantes lu Ada sering 4, minta izin ke 5, gua, Pit, gua 6. pesen kabel micro to HDMI di Tokped ya. Ini udah ada 6 loh. Yang di tong sampah udah banyak mungkin. Makanya saya pikir, kok beli lagi? Kamera kita cuma 2 tapi kabelnya kok ada 10. Ternyata rusak. Rusak. Oke. Dikit. Kalau ini lebih bagus. kalau Gampang lebih banget rusak karena kan kecil kan. Nah, Ini lebih bagus. Dia full port HDMI dan dia tuh bisa HDMI outputnya itu bisa ProRes RAW-nya itu bisa 16 diklaim Sony itu dia bisa bilang 16 bit dan HDR stops-nya bisa sampai 15 stops itu. HDR-nya, jadi HDR-nya. lebih kayak Udah threshold-nya mirip bisa kayak bagus. cinema kamera sih, mirip kayak cinema kamera itu dia lebih luas lagi. Oke. Tetapi Harga kalau cinema pakai- kamera berapa sih? Kalau yang punya Sony $40.000. $40.000, 600 juta. Yang Radit kemarin ada yang 200 juta, itu aja mungkin Itu masih udah gila. low level kali ya. Iya masih. Ada yang 600 juta. ya, Oke. udah gila sih. Dan ini ya bisa agak mirip gitu lah ya. Iya, Sony Venus itu gila. Sony. Oke, ada lagi nggak nih? Lumayan banyak sih, gue udah puas sih sebenarnya. Tapi kalau ada lagi boleh banget. Ini Ada simple juga nih, kayak vlogger-vlogger tuh pada ngeluh kalau mereka suka pakai Sony karena autofocus juga cepet kan. Ini nggak bunyi lagi, nggak kayak ini. Ini Cantolannya. Cantolan kita Cantolan gini-gini gua. aja, mic-nya bisa denger. Oh Kalau iya. Ini nggak terlalu denger. Kalau misalnya kita lagi lari-lari gitu ya. Iya. Kalau dikocok kayak gini. Kalau lu coba dikocok. Ya ada sih, tapi Ini enggak. dalam, tapi nggak sampai kayak gitu kan, kita dipakai tripod. Kalau ini kan kecil banget dan nyaring suaranya. Oke. Ya kita enggak sih. Cuma ya oke lah. Terus Ini sih sebenarnya tadi di port juga ada yang lupa, itu USB-C dan dia USB-C udah juga ada power delivery. PD. PD. Jadi kalau kemarin tuh di sini bisa ngecas juga, cuman ngecasnya Oh ini juga USB-C. iya, ngecasnya dia malah turun. Jadi buat bertahan lebih lama dikit aja. Oh, ngasih nyawa tambahan Iya, aja nyawa kalau tambahan sini aja. ya. Kalau di sini dia nggak kencang juga, cuman lebih powernya lebih banyak, bisa ngecas dia. Dan plus juga ini kamera yang kelebihan juga dia tuh nggak ada limit recording. Sama nggak ada overheating juga. Itu yang masalah terbesar di sini tuh, kita kalau udah 30 menit mati dia. Oh iya, biasanya lu recordnya bilang stop. Pit mau 30 menit nih gitu. Stop dulu. Oke. Oke, kalau ini nggak bakal stop lagi. Nggak ada stop lagi. Kalau ini bukan masalah stop atau apa-apa. Ya, itu overheating. Bentar-bentar gitu. overheat, bentar-bentar overheat nggak sampai 15 menit mungkin udah overheat dia. Ya, ini fun fact dulu pas saya lagi wawancara sama si Glenn ya, Iya, sama Mas Dedi Jagat Review waktu itu di studio lama. Kami sempat stop beberapa kali karena si A6300 ini overheating karena memang lagi panas juga, AC di studio lama nggak terlalu dingin. Jadi dia cepet panas baru 10 menit, mungkin cut 3-4 kali lumayan ngeganggu flow wawancara lah. Tapi sejak pakai A7 III ini memang nggak pernah panas lagi, cuma setiap 30 menit kita 30 harus menit stop. harus stop, Ada limit. kan. Ini nggak ada? Ini nggak ada. Oke. Udah, gue belum nyoba, cuman udah hampir banyak video review di luar gue lihat ya. Mereka ngetes sampai baterai habis itu dia nggak mati-mati ngerekamnya. Dan apalagi dengan USB-C charging tadi mungkin bisa seharian sih. Ya, kalau Apalagi powerbank power gede. bank atau colokin gitu bisa ngecas harian. Cuman makanya ada tes kalau dia bisa ngerekam di slow mo kan, dia bisa 4K 120 fps. Oh iya, itu juga itu. Ada yang banyak yang ngeluh Itu- nggak 8K tapi itu. tapi 4K 120 Bisa 4K. udah bagus Iya, banget. itu. Oh iya. 4K iya, 120 ada itu ya. berguna banget buat shot-shot di luar yang nggak pakai Jatuhin nggak pakai iPhone. tangan. Oh iya. Coba Itu kita slow- jatuhin slow- apa ya? Kemarin kita kalau jatuhin apa slow mo di resolusi berapa? Kita di 1080p 1080p. di 100 20. fps. 100, bukan karena kita 120. mainnya di PAL kan. Oh, tapi kalau ini bisa 120 dan 4K. Bisa 4K, bisa 120 dan 4K, benar. Kita tes aja deh, tes apa. Jadi kita bakal lempar-lemparin terbang-terbangin Bentar. kartu. Ah, Ini kok nggak bisa ya? nggak bisa apa? Nggak bisa rekam. Dia bilang di sini harus CF Express card atau SD card yang lebih kencang. Itu udah kenceng Ini loh. iya, ini udah kencang sih. 300 MB. Nggak mau dia. Karena Serius. tuh. Oke. Di sini ditulis sih kalau kita tuh kalau pakai SD card harus yang
ada tandanya V90, V90. V90 video speed rating. Jadi yang di bawah ini semuanya nggak bakal bisa rekam di 4K 120 fps. Walaupun kita udah 300 MB. Iya, kita nggak ada logonya, dan di sini udah dibilang sih SanDisk sebenarnya ini favoritnya dia. Terus abis itu dia sampai sekarang belum ngejual yang V90K yang kompatibel sama A7S ini. V90 yang ini berarti ya. Iya, ini nih. Padahal sama-sama udah Iya, udah kencang juga kita. SanDisk kita udah berapa ya? Ini juga, ini ada tulisan V90. Oke lah. Ya, atau enggak pakai punya Sony ini yang tough nih. Pinter Ini banget SCF ya. Express Cut. Jualan sekali jual nggak tanggung-tanggung loh. Berarti kalau mau slow mo 120 Beli lagi. beli lagi. Beli lagi. Ini berapa? Ini berapa ya? Setahu kan TAF ini nggak murah deh. Kayaknya malah 3 juta loh. Waduh. 3 juta. Ya oke lah. Nanti kalau ada syuting ini, ya oke lah. Oke. Tutup. Oke lah. Jadi gitu aja dulu penjelasan Iqbal, pertanggungjawaban dia soal kenapa sampai harus nambah satu kamera lagi yang harganya 50 juta, yang katanya jauh lebih bagus, dan kita udah lihat juga sih memang jauh lebih bagus. Jadi ya bulan ini masih normal. Jadi ya semoga Anda bisa menikmati hasil kamera yang baru ini, terutama di gelap atau pas terang pun katanya warnanya lebih bagus ya. Kalau Jadi size-nya. Pengorbanan demi penonton sebenarnya, bukan demi dia. Dia mah mikirin penonton juga, demi ngeditnya lebih enak juga. Jadi tambah lama justru bikin YouTube dulu gampang, pakai ini doang, lensa fix 6 juta, 5 juta udah bisa. Sekarang kayak gini aja harus tambah memori lagi loh. Memang tambah lama tambah harus itu sih, pengorbanannya juga tinggi ya. Jadi gitu aja dulu video buat kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ini gue beli sekarang ya, Fit? Hah? Hoi! Tunggu! Wah, mentang-mentang belum hari Senin. Besok.